Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari kelas R11S1 Akuntansi. Nah, dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CUKNR, CSRS. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai materi analisis deskriptif metodologi penelitian. Mari kita simak penjelasannya. Baik, yang pertama, pengertian dan tujuan penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Nah, penelitian deskriptif ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada mendeskripsikan, yang kedua menjelaskan, dan yang ketiga memvalidasi. Baik, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini penelitian deskriptif ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas yang kelebihan dulu, kelebihan penelitian deskriptif. Nah, yang pertama ada jenis riset ini dapat menganalisis topik atau isu yang jarang, sulit, dan menyimpang terjadi di masyarakat. Yang kedua, jenis riset ini dapat melakukan pengamatan dalam kondisi sosial yang alami dan apa adanya. Yang ketiga, tidak banyak memakan waktu untuk seperti penelitian kuantitatif. Ya, jenis riset ini mempunyai potensi untuk menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Selanjutnya, kekurangan penelitian deskriptif. Yang pertama, ada jenis riset ini tidak bisa menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik. Yang kedua, jenis riset ini riskan atau rentan dengan opini subjektif, sehingga hasilnya bisa menjadi bias. Yang ketiga, jenis riset ini tidak bisa menjelaskan penyebab di balik fenomena tersebut. Nah, jenis riset ini bersifat konseptual dan observasional, sehingga sulit untuk diverifikasi. Baiklah, itu saja kelebihan dan kekurangan dan penelitian deskriptif. Next, kita lanjut ke materinya. Nah, penelitian deskriptif ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan masalah secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Nah, yang keenam ada mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, tagging sampling, dan menentukan instrumen pengumpul data dan menganalisis data. Dan yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Dan yang terakhir itu membuat laporan penelitian. Nah, selain itu ada penelitian deskriptif, ada metode-metode. Ya, ada 7 metode dalam penelitian deskriptif. Nah, yang akan saya jelaskan, yang pertama ada metode studi kasus, yaitu atau case study, itu penelitian dengan metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus yang berkaitan dan tertentu. Yang kedua ada deskriptif kesinambungan, yaitu metode yang digunakan melalui secara kontinu atau berkesinambungan dengan riset sebelumnya untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Nah, yang ketiga ada penelitian survei. Nah, di mana metode yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, jejak pendapat, atau survei dalam pengumpulan datanya. Nah, selanjutnya yang keempat ada penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka, di mana ini penelitian yang meneliti mengenai suatu permasalahan lalu mengaitkannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang kelima, penelitian komparatif, di mana metode ini penelitian yang melakukan perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Misalnya penelitian komparatif ini sering diterapkan pada penelitian kuantitatif, yaitu korelasi dan eksperimen. Nah, yang keenam itu ada penelitian tindakan atau action research.
di mana peneliti meneliti mengenai suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi atau meningkatkan kemampuan, mutu, dan sebagainya. Yang ketujuh ada penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas atau job and activity analysis, di mana di sini bertujuan untuk menjawab atau menemukan inovasi dalam bidang tertentu yang dibutuhkan di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis metode dalam penelitian deskriptif. Di sini ada 5, akan saya jelaskan. Yang pertama ada jenis metode kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik statistik. Nah, maksudnya penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Nah, yang kedua ada kuantitatif, di mana suatu riset kualitatif, yaitu bentuk deskripsinya menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya. Nah, yang ketiga ada verifikatif, yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara aktual, sistematik, akurat mengenai temuan fakta-fakta di lapangan. Maksudnya, metode ini untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan angka-angka atau statistik. Nah, selanjutnya yang keempat ada metode korelasional, di mana suatu riset yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan aktivitas informasi-informasi mengenai status hubungan dan variabel-variabel yang diuji. Nah, maksudnya itu kayak menguji apakah ada gejala yang terjadi antar variabel tersebut atau tidak. Nah, yang kelima ada metode analitik, di mana metode ini berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Nah, di mana data ini mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Baik, selanjutnya saya ada contoh penelitian deskriptif. Nah, yang pertama ada untuk contoh penelitian deskriptif kualitatif, di mana di sini studi kualitatif deskriptifnya mengenai tentang perilaku konsumen rilisan fisik vinil di Yogyakarta. Nah, penelitian studi kualitatif deskriptif ini dilakukan di Yogyakarta oleh Sulistiono dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Riset ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif karena mendeskripsikan hasil riset penelitian fenomena yang peristiwa terjadi di masyarakat. Nah, riset di atas ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis data primer maupun sekunder dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan-temuan riset. Selanjutnya, ada untuk contoh penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dia mengambil studi prokrastinasi pada mahasiswa Fakultas Psikolog Universitas Sanata Dharma, di mana di sini dilakukan oleh Sofia Rosaria Legajaya dari Universitas Sanata Dharma tahun 2016. Penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif kuantitatif karena mendeskripsikan hasil riset dengan angka-angka atau statistik. Nah, riset di atas ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis prokrastinasi mahasiswa. Nah, data kuantitatif yang diperoleh itu melalui analisis data skor pada jawaban subjek mahasiswa pada skala prokrastinasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi saya tentang analisis deskriptif. Nah, dari penjelasan materi saya mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Nah, penelitian deskriptif ini juga memiliki keunikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian deskriptif ini menggunakan kuesioner dan wawancara dan seringkali memperoleh responden yang baik, yang sangat sedikit. Akibatnya bias dalam membuat kesimpulan. Dan yang kedua, penelitian deskriptif menggunakan observasi. Kadangkala pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai. Dan yang ketiga, penelitian deskriptif juga memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan.
Baiklah, mungkin sekian presentasi saya tentang PPT 8, analisis deskriptif. Apabila ada kesalahan atau salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.